Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya mengajak Bapak Ibu Saudaraku untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Amin. Tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah memandang Tuhan. Ayat bacaan kita terambil dari Mazmur 123 ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Kepadamu aku melayangkan mataku, ya Engkau yang bersemayam di sorga. Mazmur 123 ayat pertama. Saudara, dalam perjalanan kehidupan kita, hari-hari yang penuh dengan gejolak dan pergumulan ini, penting bagi kita untuk mengarahkan pandangan secara tepat, bukan kepada hal-hal negatif yang membawa kita semakin jauh dari Tuhan dan semakin dekat dengan kegagalan dan kehancuran. Sebab sekali saja kita salah dalam mengarahkan mata, akan berakhir fatal seperti yang dialami oleh Hawa, Akan dan juga Daud. Terlebih saudaraku, di masa-masa kita ada di akhir zaman ini, kita melihat banyak kejahatan, banyak bencana alam, banyak penyakit, banyak hal yang menakutkan yang kita dengar dan kita lihat sendiri. Di sepanjang perjalanan bangsa Israel waktu mereka keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian, bangsa Israel senantiasa mengalami kebaikan dan mujizat Tuhan yang dinyatakan di depan mereka. Tapi mereka tetap saja dihantui oleh ketakutan karena mata mereka terus tertuju kepada kesukaran di padang gurun dan juga pasukan Firaun yang mengejar mereka. Musa pun harus mengingatkan mereka berulang-ulang. Di dalam Keluaran 14 ayat 13-14 dikatakan, "Janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja." Luar biasa saudara, penyertaan Tuhan yang dirasakan, dialami, dilihat oleh bangsa Israel waktu itu. Sehingga di sepanjang perjalanan mereka boleh melihat tiang awan, tiang api, makanan Tuhan sediakan bagi air, Tuhan sediakan bagi mereka. Di sepanjang bulan ini, mungkin kita ada di akhir bulan ini yang telah kita lewati, mungkin ada banyak kesalahan yang telah kita lakukan karena mata kita, sehingga hari-hari yang kita jalani pun terasa berat dan membuat kita jatuh bangun dalam dosa. Tidak ada kata terlambat dan untuk berbenah dan berubah saudaraku, mulai hari ini dan seterusnya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita di dalam iman. Ibrani 12 ayat 2. Saudara, mengapa kita harus mengarahkan pandangan kepada Tuhan? Jawabannya adalah agar kita tidak mengalami ketakutan dalam menjalani hidup ini. Sebab kalau mata kita memandang yang jahat, memandang yang jelek, memandang yang negatif, memandang masalah, memandang keadaan kita, mengasihani diri sendiri, maka kita tidak akan bisa melihat kekuatan Tuhan. Kita tidak akan bisa melihat kebesaran Tuhan. Dan kita mungkin tidak percaya akan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Namun bila pandangan kita terus tertuju kepada situasi dan kondisi di mana Allah menyertai kita, Allah bersama kita, Allah menolong kita, dan kita ada hari ini, dan kita masih bisa makan, dan kita masih bisa menghirup udara, dan kita masih bisa beribadah, dan kita masih bisa ada dalam kondisi pekerjaan, rumah tangga, keluarga saat ini. Seharusnya kita harus lebih giat lagi memandang Tuhan dan mengikut rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Jangan tertuju kepada situasi kondisi yang mudah sekali membuat kita takut dan khawatir, bahkan kita kehilangan kekuatan kepercayaan kepada Tuhan. Ingat saudara,
Ketakutan adalah musuh dari iman dan merupakan roh yang harus kita kalahkan. 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Semakin kita takut, semakin lemahlah iman kita, sehingga kita pun tidak akan sanggup menghadapi segala sesuatunya dalam kehidupan kita. Bagaimana Bapak Ibu Saudara yang mengikuti tuntunan pagi hari ini, yang engkau sedang mendengar tuntunan ini? Apakah Bapak Ibu engkau sedang dilingkupi dengan ketakutan, atau sedang hidup dalam keputusasaan, keraguan akan kuasa Tuhan? Pagi hari ini mari bangkit, pandang Tuhan, pandang Allah yang telah menyelamatkan hidup kita, yang sudah mau mati bagi kita. Yesus yang memberikan nyawanya supaya kita selamat, supaya kita memiliki hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Sebab iblis datang hanya untuk membunuh dan membinasakan. Jadi jangan mau diikuti roh ketakutan, karena itu pasti dari iblis yang ingin menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Saudara, pagi hari ini mari bangkitkan kembali imanmu dengan engkau mempercayai Tuhan, memperkuat kekuatanmu kepada Tuhan, sehingga engkau akan melihat pertolongan Tuhan pagi ini. Ke depan, tahun depan, hari demi hari akan engkau alami dalam kehidupanmu. Setialah dan hiduplah benar di hadapan Tuhan, maka engkau akan melihat betapa Dia Allah yang begitu besar dan berkuasa, sanggup memberikan yang terbaik atas hidupmu. Mazmur 16 ayat 8 dikatakan, aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, aku tidak akan goyah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini. Tuhan, aku percaya biarlah mataku selalu tertuju kepada Tuhan, memandang kebesaran dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Ajar kami untuk tidak selalu memandang kelemahan, kekurangan, masalah yang kami hadapi, tapi ajar kami untuk terus melihat betapa penyertaan-Mu, betapa kuasa-Mu, kasih-Mu, kebaikan-Mu melimpah dalam hidup kami. Kuatkan, teguhkan hati kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama Tuhan. Dengan iman yang teguh, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami kepadamu, sehingga kami sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudaraku, tetap semangat. Sampai jumpa esok hari di penuntun kehidupan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati.